Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lutfia Azahra dengan nomor pokok mahasiswa 242151111021 dari kelas 2024A. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Bapak Dedi Nurjamil untuk membahas mengenai surat Al-Kahfi. Nah, di sini pertama saya akan membacakan surat Al-Kahfi lalu menjelaskan asbabul nuzulnya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhiru alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabawwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan zurza am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina azaba idza awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Shadaqallahul adzim. Surat Al-Kahfi adalah surat ke-18 dalam Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua atau penghuni-penghuni gua. Surat Al-Kahfi termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Dalam 110 ayat, surat Al-Kahfi membahas 4 pokok pembahasan, yaitu ada keimanan yang isinya yaitu kekuasaan Allah dalam memberi daya hidup kepada manusia, dasar-dasar tauhid dan keadilan. Allah SWT tidak berubah selama-lamanya. Hukum-hukum dalam hukum akalah berwakil larangan membangun tempat ibadah di atas kubur. Hukum membaca insya Allah perbuatan yang dilakukan jangan lupa atau dimaafkan kebolehan merusak suatu barang untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Kisah-kisah cerita Asbabul Kahfi, cerita 2 orang laki-laki, seorang kafir yang lainnya mukmin. Cerita Nabi Musa alaihissalam dengan dan Nabi Khidir, cerita Zulkarnain dengan Ya'juj Ma'juj. Nah, beberapa perjalanan penting lainnya tentang kekuatan iman kepada Allah serta ibadah yang ikhlas kepadanya. Sesungguhnya dalam mencari guru atau ilmu, adab sopan santun antar murid dengan guru, dan beberapa contoh tentang cara memimpin dalam memerintah rakyat, serta perjuangannya untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan negara. Ada 4 cerita yang tersembunyi di balik surat Al-Kahfi. Keempat kisah ini mengandung nilai iman dan ketakwaan kepada
Allah. Yang pertama menceritakan 7 pemuda atau disebut dengan Ashabul Kahfi dalam menyelamatkan diri di sebuah gua untuk menghindari Raja Kianus yang kejam yang melarang rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah dan menyuruh rakyatnya untuk menyembah berhala. Kedua, menceritakan Sahibul Jatain, seorang pemilik kebun rindang dan subur, namun kufur kepada nikmat Allah dan senang merendahkan orang lain. Terus yang ketiga, ada yang menceritakan pertemuan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam, dan Musa menyadari Nabi Khidir lebih pintar darinya sehingga dia ingin berguru kepada Nabi Khidir, tetapi permintaannya itu ditolak. Cerita keempat tentang Zulkarnain yang berarti pemilik 2 tandu. Dari kisahnya diajarkan pentingnya kekuasaan untuk dipegang oleh orang yang memiliki kesadaran penuh bahwa kedudukan dan tahta adalah amanah yang kelak akan ditanggungjawabkan oleh Allah. Nah, sebab nuzul dari surat Al-Kahfi ini adalah orang-orang musyrikin yang menemui pendeta Yahudi. Mereka ingin membatalkan dan membatalkan dakwah Nabi SAW dengan cara bekerja dengan pendeta Yahudi. Menurut riwayat, kaum Quraisy memerintahkan 2 orang. Mereka adalah Uqbah bin Mut'id dan An-Nadhr bin Al-Ayrs. Keduanya pergi menemui pendeta Yahudi untuk menyelidiki tentang kenabian Nabi Muhammad dengan cara menanyakan kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang sifat-sifat beliau dan apa yang dikatakannya. Al-Kisah, berangkatlah Uqbah bin Mut'id ini dan Nadir bin Al-Aris ke Madinah dan mereka berjumpa dengan pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi berkata, tanyakanlah kepada Muhammad mengenai 3 hal. Jika ia mampu menjawabnya, maka ia merupakan nabi yang benar-benar diutus. Sebaliknya, jika ia tidak bisa menjawabnya, maka ia hanyalah orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Pemuda tersebut pun bertanya kepada Nabi mengenai 3 hal. Pertama, kisah tentang pemuda zaman dahulu yang musyafir. Kedua, kisah tentang pengembara yang telah sampai ke Masyrik dan Maghrib. Ketiga adalah bertanya tentang apa itu ruh. Mendapati pertanyaan itu, Nabi Muhammad SAW menjawab, besok pastinya aku akan menjawabnya tentang beberapa hal yang kamu tanyakan itu, tanpa menyebut insya Allah. Kemudian mereka pulang dan Rasulullah menunggu wahyu dari malaikat Jibril untuk menjawab semua pertanyaan. Namun wahyu yang ditunggu tak kunjung datang, bahkan hingga 15 malam. Orang Quraisy mulai goyah dan Rasulullah sedih karena wahyu atau jawaban dari Allah tak kunjung datang hingga beliau tidak tahu harus menjawab apa kepada kaum Quraisy. Tetapi pada malam berikutnya Jibril turun bahkan wahyu, yaitu surat Al-Kahfi ayat 6 yang di dalamnya menegur atas kemurungan Rasulullah dan menerangkan tentang pemuda Al-Kahfi ayat 9 dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26, seorang pengembara ayat 83-101, dan tentang ruh Al-Isra ayat 85. Jadi inilah kisah dibalik sebab diturunkannya surat Al-Kahfi. Keutamaan baca surat Al-Kahfi banyak keutamaannya. Surat Al-Kahfi merupakan ada 5 yang keutamaan dibaca oleh orang muslim. Pertama, ada dipancarkan cahaya dari hari kiamat. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan dipancarkan cahayanya untuknya antara dirinya hingga Baitul Atiq. Dalam hadis Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ad-Darim As-Sahih. Yang kedua, ada mendapatkan petunjuk dan bimbingan Allah. Sesungguhnya barang siapa yang baca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya baginya antara 2 Jumat. Dalam hadis riwayat Hakim dan ia mensahihkannya. Ketiga, ada diampuni dosanya antara 2 Jumat. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan mancar cahaya dari bawah kakinya hingga ke langit sampai akan meneranginya kepada hari kiamat dan diampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Ibnu Umar dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Terus keempat, diselamatkan dari fitnah Dajjal. Barang siapa yang
yang hafal 10 ayat dari permulaan surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kelima, ada keutamaan surat Al-Kahfi. Sakinah, sesungguhnya awan itu adalah ketenangan yang turun saat engkau membaca Al-Quran atau turun kepada Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masih banyak lagi padahal untuk keutamaan membaca surat Al-Kahfi ini, apalagi membacanya pada malam Jumat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.